Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afni Ika Evianti, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran manipulatif yang saya buat. Ini media saya beri nama papan R dan F, yaitu R-nya untuk relasi dan F-nya untuk fungsi. Sebelumnya, saya belum pernah melihat media tentang relasi dan fungsi. Saya mendapatkan ide ini dari guru SMP saya dulu. Dulu saya pernah dijelaskan mengenai materi relasi dan fungsi menggunakan perumpamaan. Tapi guru SMP saya tidak menggunakan media. Beliau hanya menjelaskan melalui verbal saja. Dan dari situ saya berinisiatif untuk membuat media pembelajarannya agar siswa lebih tertarik serta lebih mudah dalam memahami materinya. Langkah pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain adalah kardus, lem, spidol, pulpen, lalu ini tuspin dan pita. Langkah pertama, gunting kardus sesuai ukuran yang ditentukan. Ukurannya bisa berapa saja ya, tergantung besar kecilnya. Untuk ini saya menggunakan ukuran 50 kali 35. Lalu gunting kertas manilanya. Oh iya, tadi di bahan saya belum mencantumkan kertas manila ya. Kita perlu kertas manila untuk membuat kardusnya agar lebih menarik. Gunting kertas manilanya sesuai dengan ukuran kardus. Lalu tempelkan menggunakan lem. Setelah itu, tulis judulnya ini, papan R dan F. Ini menggunakan spidol. Bisa menggunakan ballpoint. Lalu gunting kardus lagi untuk membuat ini, domain dan kodomain, yang digunakan nanti untuk meletakkan anggota setiap elemen dari setiap himpunan. Ukurannya saya ini 15 kali 5. Selanjutnya kardus-kardus tadi ditempel menggunakan lem. Kemudian di atasnya diberi tulisan domain, bawahnya anak. Ini tuh domain nanti diumpamakan sebagai anak, dan yang kodomain juga sama, di bawahnya tulisan ibu. Untuk pita dan tuspinnya ini nanti digunakan untuk menentukan relasi dan fungsinya. Setelah ini sudah dilem dan sudah ditulis setiap namanya, papan R dan F ini siap digunakan. Ini media ini termasuk mudah ya, mudah dibuat, dan semoga juga mudah untuk dipahami. Selanjutnya
saya jelaskan tujuan dari pembuatan media ini. Dengan menggunakan pendekatan saintifik, diharapkan siswa mampu menentukan relasi dan juga menentukan mana saja relasi yang termasuk fungsi. Jadi dengan media ini nanti diharapkan siswa itu dapat menentukan relasi, nama-nama relasi apa saja, dan juga relasi apa saja yang termasuk relasi fungsi. Selanjutnya yaitu langkah pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan anggota dari domain dan kodomain. Di situ nanti di langkah-langkah penggunaannya yaitu nanti ada sebuah lembaran seperti itu, nanti itu saya cantumkan sebuah masalah, saya bacakan masalahnya. Pak Aziz sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolahnya. Di antara siswa yang didampingi ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket, Ahmad gemar berolahraga basket dan karate, Rahmat gemar berolahraga badminton dan renang, sedangkan Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga sama, yaitu basket dan badminton. Lalu nanti itu ada pengertian domain. Di situ siswa diharapkan dapat mendefinisikan pengertian dari domain. Sebagai contoh, pengertian domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Dan sedangkan untuk definisi dari kodomain adalah seluruh anggota dari himpunan daerah lawan. Seperti itu. Setelah siswa dapat menjelaskan definisi dari domain dan kodomain, lalu di situ juga disediakan sebuah pertanyaan untuk siswa, yaitu anggota dari masing-masing himpunan, yaitu himpunan domain dan kodomain. Di situ siswa dituntut untuk bisa menyebutkan anggota dari domain dan kodomain. Selanjutnya nanti siswa menyebutkan nama dari setiap anggota himpunannya. Nanti perlu disiapkan sebuah pensil dan penghapus ya. Nanti setiap anggotanya ditulis di sini. Mohon maaf tidak jelas karena saya menulisnya menggunakan pensil. Ini hasil jika sudah digabungkan semua. Mohon maaf yang terakhir pitanya warna biru karena ternyata tidak cukup. Bisa dilihat ya, ini Abdur gemar bermain basket, Ahmad gemar basket dan karate, lalu Rahmat gemar badminton dan renang, lalu Zaini juga badminton dan basket dan badminton. Seperti itu. Dan jika sudah digabungkan seperti ini, pada kegiatan kedua itu diharapkan siswa dapat menyebutkan nama relasinya. Jadi dari sini bisa kita namakan relasinya adalah gemar olahraga. Jadi Abdur gemar olahraga basket. Jadi relasinya itu gemar olahraga, seperti itu. Lanjut ke kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga adalah menentukan relasi yang termasuk fungsi. Dengan syarat yang pertama adalah seorang anak tidak boleh mempunyai ibu lebih dari satu, dan yang kedua adalah seorang anak harus mempunyai ibu. Ini bisa dilihat di kehidupan sehari-hari bahwa seorang anak itu tentunya pasti memiliki satu orang ibu, yaitu ibu kandung.
Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata itu tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ibu. Jadi dalam materi ini menerapkan itu semua. Dan jika pada relasi ini, jika dianalisis itu tidak termasuk relasi fungsi. Karena apa? Karena pada anggota Ahmad ini mempunyai 2 ibu. Ini ada 2 hubungan yang mana artinya anggota ini mempunyai 2 ibu, jadi tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Anggota ketiga juga mempunyai 2 relasi yang artinya 2 ibu. Anggota keempat juga, dan anggota kelima juga mempunyai 2 ibu. Jadi relasi ini tidak termasuk relasi fungsi. Untuk menguatkan pemahaman, saya sediakan 3 contoh soal, dan ini salah satu contoh soalnya. Yang anggota domainnya ada 1, 2, 3, 4, dan kodomainnya ada A, B, C. Dan ini relasinya 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan A, dan 4 dipasangkan dengan A. Lalu di sini akan dianalisis apakah relasi ini termasuk fungsi atau bukan. Jika kita lihat, setiap elemen atau setiap anggota pada daerah domain mempunyai 1 pasangan di anggota kodomain, yang artinya 1 anak mempunyai 1 ibu, dan di sini seorang ibu mempunyai 4 anak. Jadi tidak apa-apa, karena dalam kehidupan nyata kan setiap ibu kan mempunyai anaknya bermacam-macam, ada yang 1, 2, 3 seperti itu. Jadi ketika ada seorang ibu mempunyai 4 anak itu boleh, berarti ini memenuhi syarat. Dan di sini ada anggota yang tidak mempunyai anak. Bagaimana? Itu juga tidak apa-apa. Ini masih memenuhi syarat, karena jika kita lihat di kehidupan sehari-hari itu masih ada gitu seorang ibu yang tidak mempunyai anak seperti itu. Tapi setiap anak kan pasti mempunyai seorang ibu, dan di sini setiap anak mempunyai seorang ibu. Jadi relasi ini termasuk relasi fungsi. Dan untuk latihan yang kedua dan ketiga bisa dikerjakan sendiri untuk pemahaman peserta didik dalam memahami materi ini sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada kegiatan 1, 2, dan 3 seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk jika ada kritik atau saran bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.